Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufi Afifa. Saya dari kelas SD 18A1. Saya akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu. Kebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa terlalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, fisik, atau emosinya. Anak berkebutuhan khusus contohnya adalah anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasikan ke dalam tuli atau deaf dan kurang pendengaran. Ada 3 karakteristik anak tunarungu. Yang pertama ada karakteristik dari segi bicara dan bahasanya. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal lainnya. Pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat berkaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasinya. Bahasa merupakan bahasa utama dari seseorang dalam berkomunikasi. Alat komunikasi terdiri dari membaca, menulis, dan berbicara. Anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa yang intensif dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Yang kedua, ada karakteristik dari segi emosi dan sosial. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dalam lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih dialihkan, memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Yang ketiga ada karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal yang tinggi rata-rata dan rendah. Pada umumnya, anak intelijensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada prestasi anak normal karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepatnya dengan anak normal lainnya. Prestasi anak tunarungu yang rendah bukan disebabkan karena intelijensi rendah, namun karena anak tunarungu tidak dapat memaksimalkan intelijensi yang dimilikinya. Faktor yang menyebabkan anak tunarungu yaitu kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu, seperti cacar air selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacar air. 5. Klasifikasi anak tunarungu. Yang kelompok pertama yaitu kehilangan 15-30 desibel, mild hearing losses atau ketergantungan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kelompok kedua, kehilangan 31-60 desibel, moderate hearing losses atau ketergantungan ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian saja.
Dan yang kelompok ketiga kehilangan 61 sampai 90 desibel. Severe hearing losses atau ketunarunguan berat. Daya tangkap terhadap suara atau cakapan manusia tidak ada. Kelompok keempat kehilangan 91 sampai 120 desibel. Profound hearing losses atau ketergantungan sangat berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir kelompok 5 kehilangan lebih dari 120 desibel. Total hearing losses atau ketunarunguan total, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Akhiri penjelasan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.